pagi teman-teman dan dosen pengampu kita Pak Sukma yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan presentasi pada hari ini. Kami akan sedikit menjelaskan mengenai hot and cold working. Di sini kami adalah kelompok 9. Anggotanya yang pertama saya sendiri, Binayosis, NPM 20032010132. Lalu ada Lintang Kusuma Putri 20032010148. Lalu ada Bagus Wicaksono NPM 20032010153. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan panas atau hot working. Jadi hot working adalah proses pembentukan dengan cara memanaskan benda kerja sampai di atas suhu rekristalisasi, kemudian diberikan gaya luar sehingga terjadi perubahan bentuk yang diinginkan. Sedangkan rekristalisasi adalah suatu proses di mana butir logam terdeformasi digantikan oleh butiran baru yang tidak terdeformasi, yang intinya tumbuh sampai butiran asli termasuk di dalamnya, atau perubahan struktur kristal akibat pemanasan pada suhu krisis sehingga terbentuknya struktur butiran baru melalui tumbuhnya inti dengan bahan. Next. Selanjutnya pengerjaan dingin atau bisa disebut cold working, yaitu adalah proses pengerjaan dingin atau cold working adalah merupakan pembentukan logam secara plastis di bawah suhu rekristalisasi, pada umumnya dilakukan di suhu kamar tanpa pemanasan benda kerja. Next. Nah, berikut adalah grafik yang menunjukkan efek dingin yang bekerja pada kekuatan tarikan, kekerasan, ductility, dan ukuran biji-bijian. Kurva tersebut menunjukkan bahwa sifat bawaan melambangkan perubahan ukuran pada biji. Next. Dari sini kita dapat mengetahui perbedaan dari cold working dan hot working. Untuk hot working, yang pertama dilakukan di atas suhu rekristalisasi untuk pada baja, yaitu sekitar 500 derajat Celcius sampai 700 derajat Celcius. Sedangkan untuk pengerjaan dingin dilakukan di bawah suhu rekristalisasi. Yang kedua yaitu diperlukan pada pengerjaan panas diperlukan gaya yang lebih rendah, sedangkan pada pengerjaan dingin diperlukan gaya yang lebih besar untuk membuat produk bersize kecil. Lalu yang ketiga perbedaannya, pada hot working perubahan sifat mekanik kecil, keuletan meningkat, ketahanan terhadap efek meningkat. Sedangkan untuk pengerjaan dingin perubahan sifat mekanik besar, keuletan menurun, kekuatan dan kekerasan meningkat. Selanjutnya akan disampaikan teman saya, Minta. Keunggulan dari proses kerja mekanik yaitu yang pertama, pekerjaan mekanis meningkatkan sifat mekanik material seperti tarik ultimat, kekuatan, ketahanan aus, kekerasan dari titik hulu, serta menurunkan keuletan atau pengerasan regangan. Yang kedua, menghasilkan garis aliran butir yang dikembangkan di bagian yang sedang dikerjakan secara mekanis. Dan meningkatkan kekuatan pada fraktur saat bagian tersebut benar-benar digunakan. Hal ini seperti ilustrasi poros engkol. Proses kerja mekanik menawarkan lebih banyak resistensi terhadap fraktur di atasnya, karena komponen yang dikerjakan secara mekanis memiliki kekuatan mekanik yang lebih baik dalam orientasi tertentu, yaitu melintasi aliran biji-bijian. Nilai suhu rekristalisasi memiliki beberapa faktor. Yang pertama, sifat logam atau paduan. Lebih rendah logam murni dan lebih tinggi untuk paduan. Untuk logam murni, suhu rekristalisasi kira-kira sepertiga dari titik lelehnya, dan untuk paduan sekitar setengah dari titik leleh. Lalu yang kedua, jumlah pekerjaan dingin yang sudah dilakukan. Suhu rekristalisasi diturunkan dengan meningkatnya jumlah pengerasan regangan yang dilakukan pada benda kerja. Lalu yang ketiga, laju regangan. Semakin tinggi laju regangan, maka semakin rendah suhu rekristalisasi. Di sini
kerja panas dapat dijelaskan sebagai deformasi plastis dari logam dan paduan pada suhu di mana pemulihan dan rekristalisasi berlangsung bersamaan dengan pemerasan regangan. Suhu rekristalisasi bukanlah suhu tetap, tapi sebenarnya adalah kisaran suhu. Lalu pada kerja dingin dapat didefinisikan sebagai deformasi plastis logam dan paduan pada suhu di bawah rekristalisasi untuk logam atau paduan tersebut. Karena logam atau paduannya semakin mengeras, semakin banyak gaya yang dibutuhkan untuk menyebabkan deformasi plastis lebih lanjut. Selanjutnya yaitu keunggulan dan kekurangan proses kerja dingin dan panas. Yang pertama, karena pengerjaan dingin secara praktis dilakukan pada suhu kamar, tidak ada oksidasi atau noda pada permukaan yang terjadi. Tidak ada formasi kerak, maka tidak ada kerugian material. Dalam kerja panas, sebaiknya adalah benar. Selain itu, pengerjaan panas baja juga mengakibatkan dekarburisasi sebagian dari permukaan benda kerja sebagai karbon teroksidasi sebagai CO2. Yang kedua, pengerjaan dingin menghasilkan akurasi dimensi yang lebih baik dan permukaan yang cerah. Baja canai dingin, oleh karena itu batang disebut batang terang, sedangkan batang yang dihasilkan melalui proses penggulungan panas disebut batang hitam atau tampak hitam keabu-abuan karena oksidasi permukaan. Yang ketiga, dalam pekerjaan dingin, pengerasan kerja berat terjadi yang meningkatkan kekuatan dan kekerasan batang. Tetapi juga berarti bahwa gaya tinggi diperlukan untuk deformasi yang meningkatkan konsumsi energi. Dalam pengerjaan panas ini tidak begitu. Yang keempat, karena keuletan terbatas pada suhu kamar, produksi bentuk kompleks tidak dimungkinkan dengan proses pengerjaan dingin. Yang kelima, tekanan internal yang parah diinduksi pada logam selama pengerjaan dingin. Jika tekanan ini tidak diatasi, komponen yang diproduksi dapat gagal beroperasi sebelum waktunya. Dalam pengerjaan panas, tidak ada tegangan internal, sisa dan struktur yang dikerjakan secara mekanis lebih baik daripada yang dihasilkan oleh pengerjaan dingin. Yang keenam, kekuatan material berkurang pada suhu tinggi. Kelenturan dan keuletan meningkat pada suhu tinggi. Oleh karena itu, diperlukan peralatan berkapasitas rendah untuk proses kerja panas. Yang ketujuh, terkadang lubang tiup dan porositas internal dihilangkan dengan aksi pengelasan pada suhu tinggi selama pengerjaan panas. Yang kedelapan, inklusi non-logam di dalam benda kerja dipecah. Pemisahan logam dan non-logam juga dikurangi atau dihilangkan dalam pengerjaan panas karena difusi ditingkatkan pada suhu tinggi membuat komposisi di seluruh penampang lebih seragam. Selanjutnya, suhu kerja panas khas pada baja yaitu dengan suhu 650 sampai 1050 derajat Celcius. Pada tembaga dan paduan yaitu pada suhu 600 sampai 950 derajat Celcius. Dengan pada aluminium dan paduannya yaitu suhu 350 sampai 485 derajat Celcius. Klasifikasi proses pembentukan logam sesuai jenis stres yang dipakai. Proses pengerjaan logam primer adalah proses di mana bahan curah dan bentuk batang logam, blus dan billet dipecah menjadi bentuk dan ukuran yang dibutuhkan dengan proses seperti penempaan, penggulungan, dan ekstrusi. Yang pertama, tipe kompresi atau forging, rolling, dan extrusion. Yang kedua, tipe tekanan atau drawing. Yang ketiga, kombinasi tekanan dan kompresi atau deep drawing, embossing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.